Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kawan-kawan diberikan kehangatan di dalam musim dingin ini. Jadi sehat selalu dan juga pakai baju yang cukup, pakai kengkan dan minum air hangat sesering mungkin. Oke, kita akan membahas sebuah informasi terbaru buat kawan-kawan yang kembali ke negara Hong Kong ini untuk bekerja, yaitu informasinya mengenai perubahan aturan masuk yang dimana ini mulai 9 Desember 2022, berarti kemarin ya. Itu yang pertama, setelah Anda tiba di negara Hong Kong, seperti biasanya Anda harus dites PCR dulu. Kemudian di hari kedua Anda juga tes PCR lagi. Ya, kemudian yang kedua, melakukan tes antigen ini hari pertama sampai dengan 5 hari. Jadi perubahannya yaitu kemarin kan 7 hari. Jadi berubah menjadi 5 hari saja tes antigen ya setiap hari. Kemudian yang ketiga, jadi masa-masa 5 hari ini juga diawasi oleh medis dan dapat bekerja seperti biasanya. Jadi kalau punya majikan dari liburan, entah itu ke Jepang, Taiwan, ini diperbolehkan bekerja ya, nggak harus karantina selama 3 hari atau 5 hari. Kemudian yang keempat, apakah diperbolehkan jika ada PRT yang bekerja ke negara Hong Kong ini karantina di hotel. Sekali lagi diperbolehkan. Jadi ada pilihan karantina di hotel ataupun karantina secara mandiri di rumah majikan. Sekali lagi, biasanya karantina ini kalau di hotel ini bisa 3 hari ataupun 5 hari. Jadi terserah majikan Anda memintanya. Untuk masalah biaya karantina tetap menjadi tanggung jawab majikan. Oke, yang keenam, yang kelima ya, PRT bisa keluar, tetap bisa keluar dan melakukan aktivitas seperti biasanya, pergi ke pasar, kemudian ke supermarket, belanja menggunakan transportasi ini diperbolehkan. Yang enggak diperbolehkan adalah makan di restoran ya, atau berkumpul banyak orang, berkelompok banyak orang, itu tidak diperbolehkan ya, selama Anda menjalani karantina selama 3 hari tadi. Oke, kemudian yang keenam, harus mengikuti aturan tempat yang mana-mana ini tidak diperbolehkan untuk masuk ya. Jadi kayak restoran, sekali lagi ini tidak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Ya, walaupun ada aturan baru mengenai perubahan dari aplikasi Live Home Safe Anda ya. Jadi ada perubahan, nanti kita akan bahasnya ya. Nah, sekarang di pasar semuanya kan tidak usah menggunakan aplikasi ini. Tapi di restoran ini tetap menggunakan. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas sampai selesai. Oke. Kemudian pembahasan lagi kalau Anda ini bekerja kembali ke negara Hong Kong ya, atau baru dari liburan ke Indonesia kemudian kembali lagi ke Hong Kong. Anda ini yang dulunya ya memakai aplikasi Live Home Safe dengan warna barcode-nya ini warnanya kuning ya. Sekarang tetap sama, yaitu warna biru jika Anda tidak terpapar. Namun kalau Anda terpapar ya, kedatangan Anda itu diperiksa udah terpapar, berarti Anda warnanya merah. Intinya nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan nunggu 3 hari, sekarang nggak usah ya, langsung warna biru ya. Oke, kita lanjut lagi. Kawan-kawan, tadi udah aku jelaskan bahwa ada perubahan mengenai tes antigen ini selama 7 hari dan juga masa pengawasan medis ya selama 7 hari. Sekarang berubah menjadi 5 hari saja. Dan konon bulan depan ini bakal diganti hanya 3 hari saja. Semoga kedepannya lagi ini benar-benar tidak usah yang namanya karantina ya. Dan doakan moga-moga yang dulu katanya mau nggak pakai masker
dari pertengahan tahun 2023, moga-moga aja benar-benar tidak memakai masker lagi. Sekali lagi ini adalah rencana dari pemerintah ini ya. Jadi dijalankan apa enggaknya kita nggak tahu kejelasannya. Intinya hanya rencana saja. Oke, yang kedua, beredar bahwa tidak perlu menggunakan scan barcode pada aplikasi Live Home Safe. Sekali lagi, ada beberapa tempat ini tidak usah menggunakan barcode tersebut. Nah, untuk Anda memasuki kayak pasar, kemudian mall, dan juga swimming, ya, kemudian olahraga, tempat olahraga, ini tidak usah menggunakan aplikasi ini. Namun kalau Anda memasuki restoran, ini tetap ada catatan vaksin Anda. Jadi intinya Anda kalau tidak memiliki aplikasi ini nggak masalah, tetapi harus menunjukkan bukti atau catatan vaksin berupa lembaran atau screenshotan vaksin Anda ketika Anda memasuki restoran. Intinya nggak perlu menggunakan aplikasi ini ya. Ini bakal berlaku tanggal 14 Desember 2022. Oke, ini informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga, terakhir ya, yang terpapar di negara ini kemarin yaitu sebanyak 14.000 lebih. Jadi kawan-kawan berhati-hati ketika Anda keluar ya, tetap menggunakan masker dengan baik dan juga sering cuci tangan, menggunakan sanitizer sering mungkin. Oke, ini yang terakhir yaitu kasus pelanggaran pelecehan anak. Ya, jadi di bawah umur yang dilakukan oleh PRT asal Indonesia yang umur 25 tahun yang bekerja di daerah Junkwon sana. Ini telah melakukan hal yang tak senonoh terhadap PRT terhadap anak jagaannya yang umur 6 tahun. Yang dimana Mbak ini telah memfoto anak tersebut saat mandi, dan hal ini ketahuan akhirnya jam 7 malam kemarin majikan langsung melaporkan hal ini ke Pak Polisi, dan Pak Polisi datang langsung menangkap mbaknya ini dan memeriksa buktinya. Jadi di dalam kasus ini kita nggak tahu maksud apa mbaknya ini memfoto si anaknya ketika mandi, apakah untuk konten atau memang mbaknya ini untuk disimpan. Sekali lagi ini tidak boleh ya, ada aturannya. Tidak boleh memfoto anak ketika ia sedang telanjang. Kedua, tidak boleh menyentuh bagian pribadi anak jagaan Anda walau anak itu membutuhkan, ibaratnya adalah memberikan salep bagian tertentu. Ini tidak boleh ya, kecuali ada majikan di dekat Anda ya. Jadi jangan sampai melakukan ya, takutnya nanti ada yang terluka di bagian tersebut. Nah, nanti anaknya menuduh sampean ya. Jadi intinya harus berhati-hati ketika Anda menyentuh bagian pribadi anak ya, walaupun memang ada riwayat sakit di situ. Kemudian yang ketiga, meminta anak jagaan kita untuk melihat atau menyentuh bagian-bagian pribadi Anda. Nah, contoh nih, mbaknya lagi sakit pantat. Nah, pantatnya disuruh kasih salep sama anaknya ya. Menyuruh anak tersebut ini memberikan obat ke pantat Anda. Ini juga tidak boleh ya. Ini juga sebagai pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak kecil. Jadi, sekali lagi ini dilarang ya. Mbak, jangan main-main ketika Anda ini memandikan anak, apalagi memfoto dalam keadaan telanjang. Please hindari ya, Anda bisa dituntut secara hukum ya. Intinya kalau sudah ada tindakan seperti itu atau pelanggaran hukum seperti itu, Anda tidak diperbolehkan bekerja ke negara Hong Kong ya. Jadi jangan main-main untuk konten atau untuk pribadi Anda sendiri. Intinya jangan melakukan. Oke, itu aja informasinya. Semoga menjadikan ini pelajaran untuk kita semuanya.
channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.